Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Pagananta Putra dengan NIM 2130511078 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nomor 1. Jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem komputer. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Bus berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral, untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data, membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat, untuk memilih lokasi memori atau port yang akan ditulis atau dibaca, untuk menentukan rute data bersumber dari mana, tujuannya kemana. Nomor kedua, apa saja memori yang termasuk memori internal dan eksternal? Internal, ROM atau Read Only Memory, CMOS, bagian dari ROM, RAM, DRAM, SDRAM, cache. Eksternal, hard disk, flash disk, floppy disk atau disket, compact disk. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan hierarki memori. Hierarki memori atau hierarki dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Salah satu manfaatnya peningkatan waktu akses. Memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor. Semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya. Semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori yang lebih kecil lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas, sehingga jika diurutkan dari yang tercepat maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah register mikroprosesor, yang kedua cache mikroprosesor, dan ketiga memori utama, yang keempat cache cakram magnetis, yang kelima cache magnetis, yang keenam tape magnetis, cakram optik, yang ketujuh anggota dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori disebut dengan memory manager. Di sini ada tujuan dari manajemen ini merupakan untuk meningkatkan utilitas CPU. Yang kedua, data dan instruksi bisa diakses cepat oleh CPU. Yang ketiga, efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Dan yang keempat, transfer dari ke memori utama atau ke CPU bisa bertambah efisien. Lanjut nomor 4. Jelaskan perbedaan RAM dan ROM. Pada dasarnya, ROM digunakan untuk penyimpanan permanen dan RAM untuk penyimpanan sementara. Apa itu RAM? RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah memori internal CPU dalam bentuk perangkat keras yang terletak di motherboard komputer. RAM
RAM dirancang untuk menyimpan data, program, dan hasil dari suatu program ketika komputer dihidupkan. RAM ini adalah memori baca dan tulis komputer karena kita dapat menulis informasi ke dalamnya serta membaca darinya. Selain itu, RAM adalah memori yang mudah menguap karena tidak dapat menyimpan data dan instruksi secara permanen. Instruksi ini termasuk sistem operasi atau OS dan program lain yang diperlukan untuk menjalankan komputer. CPU menggunakan instruksi ini untuk melakukan tugas yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Data ini disimpan oleh RAM selama komputer menyala. Saat Anda mematikan RAM, alasan untuk mentransfer data ke RAM adalah karena mudah dan cepat untuk membaca data dari RAM dibanding dengan membaca dari hard drive. Selanjutnya ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. Ini adalah memori non-volatil yang menyimpan informasi secara permanen bahkan ketika listrik dimatikan seperti RAM. Media penyimpanan ini juga merupakan memori utama komputer, disebut Read Only Memory karena program dan data yang tersimpan di dalamnya dapat dibaca tetapi tidak dapat ditulis di dalamnya. Pada saat manufaktur, pabrikan mengisi ROM dengan program yang tidak dapat diubah nantinya. Jadi Anda tidak dapat memprogram ulang, menulis ulang, atau menghapus datanya setelah dibuat. Namun dalam beberapa jenis ROM, Anda dapat memodifikasi data yang disimpan. Beberapa contoh umum ROM: cartridge yang digunakan di konsol video game, data yang disimpan secara permanen di komputer pribadi dan perangkat elektronik lainnya seperti smartphone, tablet, TV, AC, dan lain sebagainya. Perbedaan RAM dan ROM. RAM, penyimpanan sementara, volatil atau mudah menguap, digunakan dalam operasi normal, menulis data lebih cepat. ROM, penyimpanan permanen, non-volatil atau tidak mudah menguap, digunakan untuk proses startup komputer. Selanjutnya, menulis data lebih lambat. Volatil dan non-volatil. Volatil, memori merupakan media penyimpanan atau memori data dan dihapus, tapi data itu akan hilang saat komputer mati atau saat komputer dalam kondisi power off. Komputer membutuhkan suatu daya listrik dalam mempertahankan memorinya. Jadi, volatil memori ini datanya akan hilang bila laptop atau komputer mati, tidak ada aliran listrik. Contoh volatil memori: RAM, DRAM, DDR, SDRM, DRAM, SRAM. Selanjutnya, non-volatil memory adalah media penyimpanan yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputer dalam kondisi off serta tidak membutuhkan satu daya. Kebalikannya, volatil memori ini dikenal dengan temporary memory. Contoh non-volatil memory: RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, flash memory, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 6. Jelaskan maksud dari memori erasable dan non-erasable. Erasable, data dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang. Contohnya EEPROM, flash memory. Non-erasable, data tidak dapat lagi dihapus. Media ini mono use, sekali pakai. Salah isi data berarti harus dibuang, ganti media yang baru lagi. Contohnya ROM, dan PROM. Selanjutnya, nomor 7. Jelaskan apa itu EEPROM, flash memory, SRAM, dan DRAM, dan contoh bentuk fisiknya. EEPROM merupakan singkatan dari Erasable
programmable read-only memory yang merupakan memory chip untuk menyimpan data pada saat satu daya dalam kondisi mati. Selanjutnya EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, ditulis pula dengan E2PROM, adalah jenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lainnya untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Flash memory adalah media penyimpanan yang berjenis non-volatil, yang berarti tidak memerlukan power untuk menjaga keberadaan data. Flash memory hampir sama dengan EEPROM. Flash memory mempunyai kemampuan transfer data untuk penulisan mencapai 88 Mbps, sedangkan untuk pembacaan mencapai 5 Mbps. SRAM dan DRAM. SRAM, sel-sel memori. SRAM pada dasarnya adalah sejumlah flip-flop yang akan tetap pada suatu keadaan yang diberikan atau menyimpan bit secara permanen selama satu daya yang diberikan tidak. Selanjutnya pada DRAM, data yang tersimpan secara perlahan-lahan akan hilang karena adanya kehilangan muatan kapasitor, sehingga diperlukan penyegaran ulang secara periodik atau mengisi kembali kapasitor. Nomor 8, jelaskan apa itu cache memori. Cache memori adalah static random access memory atau SRAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses random access memory atau RAM. Fungsi cache memori mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, mempercepat kinerja memori. Letak cache memori bisa Anda baca. Nomor 9, jelaskan apa itu BIOS. Basic Input Output System atau yang sering disebut dengan BIOS adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras hardware yang terdapat pada komputer. BIOS umumnya terletak pada chip memori flash atau ROM yang terbuat dari bahan complementary metal oxide semikonduktor atau yang biasa disebut dengan CMOS. Fungsi BIOS menginisialisasi dan menguji komponen perangkat keras, memuat bootloader atau OS, menyediakan lapisan abstraksi untuk perangkat 1 atau 0. Cara kerjanya menggunakan chip CMOS 84 daya yang rendah, memori beberapa CMOS dapat dikelola oleh baterai arloji kecil hingga 10 tahun. BIOS kemudian melakukan serangkaian langkah-langkah mungkin sedikit berbeda, yaitu sebagai berikut: penanganan dan driver, POS atau power on self test, cari perangkat booting, terus yang terakhir sistem operasi. Jenis-jenis BIOS ada AMI BIOS, Word BIOS, Phonik BIOS, IBM BIOS. Terakhir, nomor 10, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori. Proses membaca memori, CPU meletakkan alamat A pada memori bus. Main memori membaca A dari memori bus, mengambil word X dan meletakkan pada bus. Selanjutnya, CPU membaca word X dari bus dan menyalinnya ke register. Selanjutnya, CPU meletakkan alamat A pada bus, main memori membaca dan menunggu munculnya word data. Selanjutnya, CPU meletakkan word data Y pada bus. Terakhir, main memori membaca data Y dari bus dan menyimpannya di alamat A. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.